Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah perancangan basis data. Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya untuk pembahasan konsep dasar basis data. Nah, sebelumnya kita sudah membahas pengertian dasar, kemudian pengertian umum dan pengertian khusus terkait dengan basis data, kemudian hal-hal yang perlu diketahui secara umum terkait dengan basis data. Nah, hari ini kita tetap melanjutkan pembahasan yang sama untuk konsep dasar. Nah, seperti biasa disclaimer dulu untuk pembahasan materi dari saya. Nah, ini saya rangkum dari referensi yang ada. Nah, silakan untuk lebih detailnya lagi bisa mencari materi serupa di pembahasan yang sama melalui artikel atau video pembelajaran lainnya yang sudah banyak sekali membahas tentang pembahasan materi ini. Nah, di pertemuan terakhir kita kemarin, kita juga singgung terkait dengan komponen sistem basis data. Nah, untuk pembahasan komponen basis datanya sendiri, itu kita membahas tentang pembahasan komponen dari sistem basis data ini terkait dengan perangkat keras yang kita gunakan. Kemudian ada sistem operasi juga yang kita gunakan, basis data yang akan kita gunakan juga. Nah, beberapa komponen ini harus kita lengkapi semua ketika kita melakukan interaksi lebih dalam dan melakukan implementasi dalam basis data. Jadi beberapa komponen ini, 4 komponen ini kurang lebih harus kita lengkapi dan kita gunakan secara lengkap supaya kita bisa menggunakan implementasi dari basis data secara optimal. Nah, terkait dengan pengguna basis data, nah ini memang sebelumnya juga di slide terakhir juga saya informasikan ada pengguna aplikasi, kemudian ada user mahir, user umum, dan user khusus. Nah, ini dari sisi pemakai, ini sebenarnya secara umum itu dibahas dengan beberapa pengguna ya, level pengguna. Nah, nanti untuk lebih detailnya lagi ada di pembahasan pertemuan selanjutnya ya. Nah, khusus untuk hari ini kita coba singgung pembahasan pengguna basis data secara umum. Nah, sebenarnya apapun usernya yang terkait dengan interaksi di basis data. Nah, ini mungkin ada beberapa pemakai ya, jenis pemakai. Nah, ada yang dia memang khusus untuk bagian aplikasinya saja, jadi dia operator di aplikasi. Kemudian ada juga yang khusus di pengguna. Dalam hal ini dia di dalam konseptualnya, mungkin di dalam logikalnya atau di dalam fisiknya ketika berinteraksi dengan basis data. Ada juga pengguna umum yang kaitannya dengan operator juga, tapi dia lebih kepada end user, yang maksudnya di sini dia bagian menginput ketika aplikasi sudah dibuat. Nah, aplikasi ini sendiri mungkin dibuat untuk diintegrasikan dengan basis data sehingga pengguna tidak langsung berinteraksi dengan basis data, tapi dia harus ada layer dulu sehingga dia ada hak akses untuk bisa mengakses basis datanya. Nah, bisa juga seperti itu, atau juga ada pengguna khusus yang kaitannya dengan membuild up, membangun aplikasi sehingga bisa berinteraksi dengan basis data. Nah, mungkin kita bisa lebih detailkan lagi pembahasan ini kaitannya dengan siapa saja sih pengguna dari basis data yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada data administrator. Nah, data administrator ini memang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya ya. Nah, sumber daya yang dikelola itu antara lain adalah bagaimana caranya data administrator ini mampu untuk melakukan perencanaan basis data. Nah, kemudian bagaimana data administrator ini berlaku untuk bisa memelihara dan meremajakan sebuah standar dari basis data yang dibangun. Kemudian juga data administrator itu sebisa mungkin mampu untuk menentukan bagaimana kebijakan-kebijakan atau prosedur formal atau rencana logikal yang dimiliki oleh basis data sehingga nanti mampu untuk diimplementasikan. Nah, ini secara umum data administrator berlaku seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai data administrator dari
teknisnya ya. Misalnya ketika dia berinteraksi dengan manajer dalam hal ini bisa dari perusahaan yang dimiliki ya. Nah, sehingga nanti dia mampu untuk meyakinkan bahwa alur dari pengembangan basis data ini nanti bisa sesuai dengan target pencapaian perusahaan. Jadi dia akan mengelola itu, data administrator akan mengelola itu, sehingga nanti target yang dicapai dari perusahaan itu bisa terpenuhi ya. Kemudian ada lagi yang dikatakan sebagai database administrator. Tadi data administrator, sekarang database administrator. Nah, database administrator ini nanti akan bertanggung jawab untuk mengelola data fisik dari resource yang dimiliki dalam sebuah sistem basis data. Jadi dia nanti akan melakukan beberapa hal yang kaitannya dengan data ya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap informasi yang ada di dalam basis data yang dimiliki. Jadi dia punya tanggung jawab terkait dengan basis data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian juga dia nanti bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana cara pengaksesan data. Kemudian nanti dia juga bertanggung jawab tentang bagaimana mengorganisasikan file-file yang ada di dalam basis data ke dalam format penyimpanan. Jadi dia juga bisa menjadi seseorang yang akan nanti menghubungkan antara klien kemudian sama pengembang. Jadi dia nanti bisa menyambung komunikasi yang diinginkan dari klien atau perusahaan tersebut kepada si pengembang, dalam hal ini pembuat aplikasi. Kemudian juga dia mampu untuk melakukan proses pengecekan, kemudian proses untuk menjalankan prosedur dari sebuah aplikasi. Jadi bagaimana nanti dia menentukan prosedur dari validasinya, kemudian nanti dia melakukan proses pengecekan dari basis data. Nah, dia nanti akan berperan penuh di situ. Kemudian dia juga bisa sebagai orang yang menentukan bagaimana cara kita mengamankan basis data kita. Jadi nanti dia juga bisa menentukan bagaimana strategi dari basis data itu bisa diamankan. Bagaimana dia bisa melakukan perawatan dari basis data yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya basis data pengguna, dalam hal ini database administrator, itu juga bisa mengontrol bagaimana performa dari data yang dimiliki. Jadi dia nanti berperan untuk menerima usulan-usulan dari perusahaan kepada pengembang, sehingga nanti data yang dimiliki itu bisa dikelola dengan baik ya. Jadi tanggung jawab yang dipenuhi oleh database administrator juga bagaimana caranya dia mengontrol performa dari data. Kemudian dia juga berhak untuk memberikan tanggapan terhadap usulan-usulan dari data yang mengalami perubahan. Namanya data yang sifatnya dinamis ya, tergantung bagaimana target dari perusahaan itu dipenuhi. Kemudian yang selanjutnya juga kita mengenal yang disebut dengan namanya database designer. Nah, database designer ini memang dalam sebuah proyek basis data yang memang dia cakupannya lebih kompleks, lebih besar ya. Ada dua hal yang berlaku pada database administrator. Jadi dia bisa bersifat fisikal, dia juga bisa bersifat logikal. Nah, pembahasan pertama dari database designer ini berlaku secara umum, ada dua kelompok. Yang pertama adalah logical database designer. Nah, logical database designer ini tugasnya itu mengidentifikasi. Jadi dia merancang bagaimana entitas itu bekerja, bagaimana atribut bekerja di dalam entitas. Kemudian dia juga menentukan bagaimana hubungan himpunan antara himpunan dalam kardinalitas. Kemudian juga dia menentukan bagaimana data tersebut akan disimpan di dalam sebuah penyimpanan. Jadi nanti database designer dalam hal ini berlaku secara logikal. Dia akan menentukan bagaimana keseluruhan dari arsitektur basis data yang dimiliki. Kemudian dia menyesuaikan dengan aturan-aturan yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan yang ada saat itu ya.
Kemudian yang selanjutnya, tadi ada logical database designer, kemudian ada physical database designer. Nah, physical database designer ini dia akan mengambil model data logikal, kemudian dia akan menentukan bagaimana model data logikal tersebut nanti diimplementasikan. Jadi physical database designer nanti dia akan menentukan mapping ya di dalam sebuah model. Jadi dia akan menentukan skema dalam sebuah model data yang nanti akan diintegrasikan dalam beberapa tabel-tabel yang sudah dirancang. Kemudian dia juga menentukan bagaimana model relasinya kalau ada relasinya, dan dia akan menentukan struktur dari media penyimpanannya ya. Jadi media penyimpanannya nanti seperti apa, kemudian bagaimana proses pengaksesannya, bagaimana cara dia menampilkan tampilan data yang bisa lebih menarik, kemudian bagaimana proses yang dilakukan dalam basis data dan proses penggunaannya seperti apa, dia yang akan menentukan. Jadi physical database designer akan menentukan bagaimana proses yang dilakukan dalam basis data, kemudian skemanya seperti apa, kemudian strukturnya bagaimana, kemudian dia juga menentukan bagaimana standar dari keamanan data yang dikelola. Nah, walaupun sebenarnya mungkin saja nanti logical database designer dan physical database designer ini adalah merupakan satu orang saja yang mengelola itu juga tidak ada masalah. Tapi fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh dua kelompok ini sebenarnya berbeda, tapi bisa jadi dilakukan atau dikerjakan oleh orang yang sama. Itu teknis dalam kelompok project aja ya. Jadi bagaimana caranya bagian dari data analis yang akan menentukan siapa yang akan mengerjakan fungsi dari physical database designer atau logical database designer. Nah, kemudian yang selanjutnya ada aplikasi programmernya. Jadi nanti aplikasi programmer ini akan membuat bagaimana fungsi dan prosedur yang ada di dalam sistem komputer yang nanti akan digunakan oleh end user itu bisa diintegrasikan dan bisa dikoneksikan dengan database-nya. Jadi tugasnya merupakan bagian pembuat aplikasi, pembuat perancang aplikasi. Nah, nanti modul yang dibuat itu nanti akan disesuaikan dengan sistem analis. Jadi siapa nanti sistem analisnya yang menentukan perencanaan dari basis data yang nanti akan digunakan oleh end user ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, jadi kita sudah selesai dulu ya membahas tentang pengguna basis data. Nanti kita akan bahas juga di slide paling terakhir terkait dengan perkembangan pengguna basis data. Tapi sebelumnya, bagaimana sih proses pengelolaan basis data ini? Kemarin di pertemuan video pembelajaran sebelumnya juga saya sudah singgung terkait dengan database management system ya. Jadi ada beberapa contoh dari database management system, kemudian apa itu database management system, silakan nanti cek di video pembelajaran materi saya sebelumnya ya. Nah, saya coba singgung lagi materi tersebut kaitannya dengan kenapa kita harus menggunakan database management system. Jadi apa sebenarnya keuntungan kita menggunakan database management system? Ya, jadi keuntungan yang pertama yang bisa kita ketahui tentang database management system ya, karena fungsi utama database management system ini adalah mengelola basis data kita. Salah satu hal yang harus kita kelola dalam basis data itu adalah kita harus mengurangi terjadinya redundansi data. Jadi database management system itu mampu untuk mengontrol kerangkapan data. Jadi kalau ada data yang ambigu, data yang double, data yang rangkap itu juga bisa mampu untuk dikelola oleh database management system. Nah, database yang dimiliki atau konten isi yang berada di dalam database tersebut itu mampu konsisten dan bisa sesuai dengan kebutuhan dan kaidahnya. Jadi, apa sih yang menjadi kebutuhan dari user itu akan selalu usernya akan selalu mendapatkan data yang konsisten ya. Jadi ada konsistensi dalam penggunaan data. Nah,
Kalau kita menggunakan basis data, manajemen basis data, tentu kita membutuhkan media penyimpanan. Nah, semakin besar media penyimpanan yang kita miliki, berarti semakin banyak data yang kita punya. Jadi semakin banyak yang data yang kita punya, berarti semakin kompleks informasi yang kita terima. Nah, database management system itu juga saat ini mampu untuk melakukan distribusi data ya. Ya, nah, ada juga mata kuliah terkait dengan distribusi database ya. Tapi khusus untuk kali ini kita tidak menguliti itu, kita hanya bagian luarnya saja kaitannya dengan data yang mampu untuk didistribusikan dan bisa dibagikan. Jadi ada pengelolaan tentang sharing data di dalam DBMS. Jadi data yang bisa kita bagikan itu mampu untuk terintegrasi dengan dengan bagian-bagiannya gitu. Jadi bagian-bagian yang menerima data dari sesuatu yang sudah kita bagikan itu nanti akan meningkatkan integritas dari data tersebut. Jadi karena proses keamanan yang dimiliki pasti akan memiliki peningkatan integritas data yang juga bagus. Jadi relevansinya ada ya, semakin aman data tersebut berarti integritas dari data tersebut juga yang berada di dalam database juga semakin baik ya, sehingga nanti berpengaruh kepada target pencapaian dari perusahaan, sehingga perusahaan juga mampu untuk meningkatkan standar keamanan, standar layanan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, pastinya seperti itu. Oke. Nah, tapi juga sesuatu teknologi pasti juga ada kelemahannya. Jadi tidak serta-merta suatu teknologi itu selalu memberikan keuntungan yang tinggi, keuntungan yang baik, keuntungan yang banyak, tapi juga kemungkinan pasti ada kekurangan yang dimiliki oleh sebuah teknologi, khususnya juga dalam hal ini DBMS juga memiliki beberapa kekurangan. Walaupun sebenarnya kekurangan ini semakin berkembangnya teknologi ya, berarti semakin kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Nah, dalam DBMS itu juga seperti yang saya bilang tadi ya, semakin besar penyimpanan, semakin banyak data yang dimiliki, semakin kompleks data yang kita punya, kompleksitasnya semakin padat, kompleksitasnya semakin rumit. Jadi ketika kita mau menghapus data, pasti banyak pertimbangan yang mungkin data itu terkait dengan data yang lain yang seperti itu. Nah, kaitannya dengan proses kompleksitas data, berarti juga ada seperti yang saya bilang tadi, penyimpanan data ya. Bisa kita ketahui bahwa penyimpanan data yang dimiliki itu kan pasti akan menyesuaikan dengan jumlah kapasitas data yang dimiliki di dalam penyimpanan, itu pasti akan mempengaruhi tentang penyimpanan fisiknya. Jadi juga berpengaruh terhadap ukuran dari daya penyimpanannya. Ya, kalau kita punya penyimpanan yang tidak besar, ya berarti itu menjadi permasalahan utama kita dalam proses pengelolaan data di dalam DBMS ya. Kemudian ada kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan. Ya, walaupun kalau kita dalam pembuatan database yang sederhana, kita memang merasa tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Tapi bayangkan kalau misalnya kita mempunyai resource data yang banyak seperti yang saya bilang tadi, berarti kebutuhan penyimpanan juga semakin banyak. Hard disk yang kita gunakan juga semakin banyak. Berarti ada biaya juga yang kita keluarkan di situ. Ya. Nah, biaya dari perangkat keras yang kita keluarkan juga mungkin tidak sedikit. Berarti kan selain hard disk, kita juga butuh untuk prosesor pengelolaannya, kita butuh juga untuk peripheral yang lainnya seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan penggunaan biaya. Nah, apalagi teknologi fisik itu juga semakin tahun kan semakin berkembang, dan bisa jadi teknologi yang kita miliki sebelumnya juga udah usung kayak gitu kan. Apalagi kalau kita menggunakan teknologi fisik ya, bertahan paling lama mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Lebih daripada itu ya perangkat juga harus diganti. Nah, berarti ada biaya dari konversi teknologi yang kita keluarkan kan. Nah, kalau kita tidak melakukan perubahan itu, mungkin ada beberapa peripheral yang kita rubah.
atau kita upgrade seperti itu. Tapi itu juga berpengaruh kepada performanya kan, seperti itu. Jadi semua keterkaitan ini apabila ada terjadi permasalahan itu pasti akan berdampak besar, bisa gagal dalam melakukan pengelolaan basis data, tentunya seperti itu. Nah, mungkin kompleksitas yang ada saat ini terkait dengan kekurangan basis data ini mungkin bisa kita antisipasi ya. Bagaimana cara mengantisipasinya saat ini? Nah, sebenarnya ada sebuah teknologi juga yang memang dalam beberapa tahun ke belakang ini itu jadi lebih ramai lagi kayak gitu, karena pemanfaatan teknologi ini membuat kita lebih optimal dalam melakukan pengelolaan basis data. Nah, apakah teknologi itu? Yaitu teknologi berbasis awan. Sebuah proses penyimpanan itu tidak kita simpan di lokal penyimpanan kita, tapi dia sudah kita simpan di lokal penyimpanan di tempat yang lainnya, asal kita terhubung dengan internet ya. Nah, teknologi itu adalah komputasi awan namanya. Jadi proses penggabungan pemanfaatan teknologi komputasi yang kita gunakan dengan melakukan pengembangan berbasis internet. Jadi maksudnya di sini adalah maksud dari komputasi awan kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah cloud computing ya. Cloud computing. Jadi sebenarnya analoginya adalah analogi awan yang merupakan metaforma dari sebuah internet. Nah, sebagaimana kita menggambarkan data yang tidak terlihat. Jadi seolah-olah kita bisa menerima data dari komputer yang berbeda dengan komputer di tempat yang tidak satu tempat dengan kita kayak gitu. Jadi seolah-olah kita terhubung dengan internet yang tidak menggunakan media kabel, dalam hal ini media near cable ya. Jadi seolah-olah kita bisa terikat dengan sebuah jaringan yang tidak terlihat secara fisik. Nah, bagaimana paradigma analogi dari sebuah awan yang dia juga sebuah jaringan komputer. Jadi cloud computing ini juga bisa diasumsikan sebagai sebuah penerapan dari abstraksi atau infrastruktur yang kompleks yang tersembunyi di internet. Jadi kita tidak bisa melihat dia secara fisik, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Ya, secara sederhana itu sebenarnya gini, kita terhubung dengan jaringan di sebuah media layanan penyimpanan yang di media penyimpanan tersebut itu memang dia punya infrastruktur sebuah basis data yang menyediakan infrastruktur media penyimpanan secara fisik yang bukan punya kita, tapi kita bisa mengakses database di media fisik tersebut. Nah, saya sudah menjelaskan materi ini juga dalam video pembelajaran di playlist teknologi basis data. Silakan kalau rekan-rekan mau menyimak materi cloud computing lebih dalam di materi teknologi basis data, sudah ada di playlistnya. Silakan kalau mau lihat video pembelajarannya. Oke. Sebelum lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini, atau nanti pada saat selesai kalau ada yang kurang dimengerti, silakan tinggalkan komentar atau bahas di grup diskusi kita. Karena bisa jadi apa yang saya sampaikan mungkin ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan bisa ditinggalkan komentar atau tanyakan di grup diskusi ya. Oke, kita lanjut. Jadi permasalahan yang ada pada kejadian secara fisik ini tadi, mungkin ini tidak menjadi permasalahan lagi saat ini ya, karena memang sudah ada perkembangan teknologi untuk komputasi awan. Jadi seperti layaknya saat ini, ketika kita memanfaatkan teknologi penyimpanan, kita udah bisa dengan mudahnya menggunakan layanan tertentu, misalnya Google Cloud, misalnya seperti itu, Google Drive, atau ada OneDrive dan lain sebagainya untuk media penyimpanan kita. Nah, secara pengertian khusus, komputasi awan ini sebenarnya adalah konsep yang di dalamnya membahas tentang SaaS, PaaS,
ada IaaS, kemudian ada teknologi web 2. Nah, sekarang sudah masuk teknologi web 3 ya. Jadi tren teknologi ini secara umum sudah saya bahas juga di pembahasan teknologi basis data. Silakan cek materinya ya di video pembelajaran teknologi basis data. Dengan teknologi secara umum seperti ini, mau nggak mau kita akan ketergantungan terhadap internet. Jadi kebutuhan kita terhadap basis data itu mau tidak mau bergantung kepada internet untuk bisa memenuhi kebutuhan komputasi kita. Ya, contohnya secara umum itu ada AWS, ada Alibaba, kemudian ada Microsoft Azure, ada Google Cloud, dan lain sebagainya, ada Oracle. Nah, ini secara umum ya. Nah, mungkin bisa kita analogikan secara sederhana seperti ini. Misalnya ada node-node di sini, ada node tablet, desktop, laden, ada laptop, ada ponsel, yang semua ini terhubung dalam suatu mekanisme di mana semua peran yang dilakukan dari masing-masing node ini mampu untuk melakukan misalnya pengelolaan konten, melakukan komunikasi, melakukan kolaborasi data, kemudian melakukan identifikasi, kemudian melakukan penyimpanan objek yang terstruktur di dalam basis data yang terhubung secara jaringan, kemudian ada pemberlakuan blok-blok sewa komputer ya secara online, kemudian kita bisa melakukan monitoring dan lain sebagainya. Nah, konsep seperti ini bisa dilakukan secara terpusat di dalam komputasi awan. Ya, semoga ini bisa dimengerti dan dipahami ya. Nah, dengan teknologi seperti ini muncullah profesi-profesi yang memang lagi booming ya saat ini ya. Jadi memang ada beberapa profesi-profesi yang kaitannya dengan basis data itu yang lagi memang beberapa tahun ke belakang ini bahkan mungkin kedepannya akan menjadi lebih ramai ya, yaitu adalah spesialisasi dalam data, spesialisasi data. Jadi ada yang dikatakan sebagai data analis, jadi ada yang dikatakan sebagai data scientist, ada yang dikatakan sebagai data engineer ya. Beberapa profesi yang saya sebutkan tadi itu menjadi booming saat ini ya, menjadi ramai untuk dibahas. Nah, saya coba untuk melenceng sedikit dari pembahasan utama kita ya, agar kita bisa mengetahui tren pekerjaan basis data yang ada saat ini ya. Ada yang dikatakan sebagai data analis, ada yang dikatakan sebagai data scientist dan data engineer. Jadi 3 profesi ini yang berkaitan dengan komputasi awan saat ini itu sangat sekali diperlukan. Jadi harapan saya sih nanti next ke depannya setelah lulus kuliah kalian juga berminat untuk masuk ke salah satu 3 profesi ini ya. Tidak harus 3-3-nya ya, memang agak susah ya kalau untuk menguasai 3-3-nya. Minimal salah satu saja. Ada data analis, data scientist, dan data engineer. Nah, mungkin ada yang belum mengerti ya, walaupun secara umum mungkin ada yang tahu tentang 3 profesi ini ya. Tapi mungkin ada yang belum mengetahui tentang 3 profesi ini dan sulit membedakan antara 3 profesi ini ya, karena kelihatannya mungkin sama aja ya, tapi sebenarnya mereka merupakan tipe pekerjaan yang berbeda. Nah, untuk data analis sendiri, nah ini adalah seseorang yang nanti fungsinya adalah untuk dia nanti akan mengambil, mengumpulkan data, mengatur, mengelola, menggunakannya untuk mendapat sebuah kesimpulan yang sesuai dengan proyek yang diamati. Dan dalam hal ini misalnya kasus di klien misalnya adalah kaitannya dengan penjualan, mungkin inventaris, mungkin pengelolaan media sosial. Jadi dia memang khusus untuk menghimpun ya, mengumpulkan, mengatur, mengelola dan mendapatkan data. Ya. Nah, ada juga data scientist. Data scientist ini orang juga fungsinya sama. Dia mengambil, mengumpulkan, kemudian juga mengelola. Nah, tapi data yang dikelola ini nanti akan digali lebih dalam untuk mendapatkan insight baru yang nanti bergunanya untuk masa depan ya, bukan untuk saat ini ya, bergunanya untuk masa depan, terutama untuk membantu si perusahaan ini mengambil keputusan. Nah, teknis yang diambil sebenarnya sama, mengambil data, tapi keluarannya beda. Kalau keluarannya
Kalau data analis ini ya apa yang dibaca, apa yang diberikan oleh data, kemudian apa yang diperlihatkan oleh data, itu yang dimunculkan sebagai sebuah kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Tapi kalau data scientist bukan cuma itu saja, tapi dia juga mencoba untuk menggali bagaimana caranya data ini menjadi sebuah insight baru, bisa prediksi ke depannya akan menjadi apa, misalnya seperti itu, atau bisa mengetahui tentang hal-hal yang lain yang bisa digali dari data. Nah, kemudian ada yang dikatakan sebagai data engineer. Nah, data engineer juga memiliki fungsi untuk melakukan pengumpulan, tapi dia sifatnya lebih kepada arsitekturnya ya. Jadi dia lebih kepada platform yang digunakan. Nah, platform yang digunakan ini sesuai dengan data yang diolah oleh data analis, kemudian diteliti lagi oleh data scientist, sehingga nanti dia akan bisa menentukan bagaimana arsitekturnya, infrastruktur dari sebuah basis data. Jadi dia ini kaitannya dengan proses pengembangan teknologi fisik yang dimiliki oleh sebuah penyimpanan. Nah, data engineer ini saat ini memang dia bisa dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar. Jadi dia akan menjadi sebuah apa ya istilahnya ya? Jadi dia nanti akan menjadi seorang yang bisa mengkonfigurasi pengelolaan infrastruktur berdasarkan kerjasama ya, atau pengelolaan yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya AWS tadi. Jadi nanti dia akan mengkonfigurasikan bagaimana proses penyimpanan terhadap penyedia penyimpanan, yaitu misalnya contohnya AWS seperti itu, atau misalnya Google Cloud Platform misalnya seperti itu ya. Nah, apa sih yang harus dimiliki, keahlian yang harus dimiliki oleh ketiga profesi ini? Yang pertama, data analisnya harus menguasai matematik ya, matematik, statistik. Kemudian dia juga menguasai SQL, dia juga tahu cara memvisualisasikan data. Dia juga mampu untuk melakukan formula dari salah satu aplikasi perkantoran, yaitu Excel. Kemudian dia juga bisa memanfaatkan layanan dari SAS. Kemudian dia juga bisa memiliki pengetahuan tentang intelijen bisnis. Nah, ini data analis ya. Kalau data scientist dia memang lebih akademis ya, walaupun beberapa poin juga sama ya, tapi dia sifatnya, karena dia peneliti ya, sebenarnya data scientist ini adalah sebuah peneliti. Jadi memvisualisasikan data itu memang menggunakan kaedah-kaedah bahasa pemrograman. Misalnya ada Python, R, Py, Scala untuk menerjemahkan SQL. Kemudian dia juga harus memiliki pengetahuan tentang machine learning, bagaimana deep learning. Terus dia juga bisa mengetahui tentang tool yang dimiliki oleh penerapan big data. Nah, dia juga harus bisa memiliki pengetahuan umum tentang ekonomi pasar ya. Seperti itu. Nah, untuk data engineer, karena tadi saya katakan data engineer ini dia lebih ke infrastruktur, dia juga harus tahu tentang teknik dan ilmu komputer. Dia juga harus tahu teknologi tentang NoSQL, SQL, Python secara umum. Secara umum untuk data scientist ya, tapi secara khusus harus dimiliki oleh data engineer. Dia juga harus bisa bahasa program Python, Java, dan lain sebagainya ya, untuk basis data. Khususnya juga untuk basis data object oriented ya. Terus dia juga harus memiliki pengetahuan tentang machine learning. Dia juga harus mengetahui tentang arsitektur data. Kemudian dia juga harus mengetahui tentang sistem operasi. Jadi secara umum seperti itu. Ini secara umumnya saja ya. Walaupun tidak semuanya harus dikuasai, tapi kalau kalian berada di posisi pekerjaan tertentu, minimal harus ada yang dikuasai. Kemudian secara teknis bagaimana sih mereka melakukan pekerjaan ya? Data analis dia melakukan proses pengumpulan data dan dia juga melakukan data processing. Nah, data analis juga harus bisa melakukan representasi dari sebuah data, mungkin dalam bentuk laporan, mungkin dalam bentuk
visualisasi, nanti dia juga harus mampu untuk melakukan analis ya, bagaimana data itu diinterpretasikan, sehingga dia juga mampu untuk melakukan pemeliharaan data dan pengoptimalisasi data. Jadi seperti itu untuk data analis. Nah, kalau data scientist, nah ini memang lebih ke modelnya ya. Memang dia tanggung jawabnya lebih kepada model, karena model penelitian yang bisa mengoptimalkan data yang dimiliki. Sebenarnya kasusnya ini tergantung dari perusahaan ya, atau tergantung dari organisasi yang menjadi kliennya. Jadi dia kebutuhannya terhadap data itu seperti apa, nanti kita modelkan. Nah, kita yang memodelkannya ini adalah data scientist-nya. Tanggung jawabnya adalah mau untuk bisa istilahnya minimal mempertahankan ya, dan juga mengembangkan dari kebutuhan dari perusahaan. Nah, kemudian data engineer. Nah, data engineer ini ya seperti yang saya bilang tadi ya, dia berada di dalam ranah infrastruktur. Jadi dia harus tahu bagaimana programnya, bagaimana kerumitan dari data, dia harus ngedevelop machine learning-nya seperti apa, dia harus ngedevelop infrastrukturnya bagaimana, seperti itu. Jadi memastikan bahwa data itu bisa akurat ya, dan bisa lebih fleksibel lagi di dalam arsitekturnya. Harapannya sih sebenarnya ini bisa dipahami secara umum dulu, walaupun memang secara minat mungkin tidak langsung serta-merta kita punya keinginan untuk menjadi salah satu dari tren pekerjaan ini ya. Paling tidak gambaran secara umum bisa diketahui bahwa saat ini 3 jenis pekerjaan ini menjadi sangat booming untuk diperlukan dalam sebuah perusahaan, terutama saat ini trennya adalah bagaimana menuju ke metaverse ya, yang saya tahu seperti itu. Nah, kebutuhannya menjadi lebih kompleks seperti itu. Walaupun memang kebutuhan pekerjaan yang lainnya di metaverse juga sangat diperlukan ya, misalnya ilustrator, desainer, yang bisa memvisualisasikan gambar seperti itu juga sangat diperlukan juga saat ini ya. Tapi terkait dengan masalah data, apalagi mau menuju ke sebuah big data seperti itu, maka tren 3 pekerjaan ini menjadi menggiurkan untuk digunakan lah, untuk dipakai. Harapannya kalian bisa mengambil salah satu dari spesialis pekerjaan ini seperti itu. Nah, demikian untuk materi saya ya. Mohon maaf kalau panjang sekali ceritanya, tapi saya coba untuk ringkas kembali pembahasan kali ini. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah yang saat ini ya. Jadi saya coba untuk menginformasikan dulu tentang bagaimana paradigma dari sudut pandang pengguna data saat ini, dan standar pengguna data sebelumnya seperti apa, kemudian bagaimana teknologi dari sebuah basis data itu secara umum berkembang, bagaimana infrastruktur yang diperlukan saat ini. Ternyata memang cloud computing saat ini memang lebih diperlukan, apalagi saat ini perkembangan teknologi internet sudah sangat luar biasa, apalagi sekarang sudah mencapai 5G seperti itu. Maka kebutuhan internet merupakan menjadi kebutuhan primer, akhirnya seperti itu. Sehingga untuk menunjang kebutuhan primer ini, maka banyak sekali peluang-peluang yang bisa dicapai. Salah satunya adalah dengan munculnya tren pekerjaan basis data saat ini. Oke, baik, demikianlah untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada pembahasan materi yang mungkin keliru ya, secara umum, secara khusus mungkin ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah ucap. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.